Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu tentang pergerakan menuju kebangkitan nasional. Nah, setelah kemarin kalian belajar tentang awal kedatangan bangsa-bangsa kolonial ke Nusantara. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah tentang setelah mereka datang, ada kebangkitan yang muncul. Nah, kebangkitan yang apa saja? Ini tanda-tanda mulainya ada pergerakan untuk bangkit rakyat Indonesia itu ada tiga tanda-tandanya, yaitu pada saat dimulainya gagasan politik etis dari pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda tidak selamanya selalu kejam terhadap rakyat di Jawa khususnya. Ada orang-orang Belanda yang justru mengkritik kekejaman pemerintah kolonial Hindia Belanda di Jawa saat itu. Nah, makanya ada orang-orang Belanda yang kemudian menggagas yang namanya politik etis atau politik balas budi. Selain itu, setelah politik etis muncul beberapa tokoh intelektual atau tokoh-tokoh pintar yang punya pendidikan yang baik dibanding dengan rakyat-rakyat di Jawa saat itu. Munculnya tokoh-tokoh itu juga kemudian berdampak pada munculnya banyak organisasi kepemudaan. Itu. Nah, tadi satu yang kurang adalah selain politik etis dan muncul tokoh dan organisasi, ada juga faktor internal dan juga eksternalnya. Apa itu faktor internal dan eksternal nanti kita bahas di akhir. Itu ya. Setelah itu, apa itu politik etis? Untuk pengetahuan awal saja ya. Karena nanti setelah di SMP kalian akan lebih mendalami politik etis di SMA. Nah, untuk pengetahuan awal saja, politik etis itu mulai berkembang pada awal abad ke-20. Abad ke-20 berarti itu antara tahun 1901 dan seterusnya. Itu. Kenapa kok muncul politik etis? Karena pada awalnya, pada abad ke-20 ini, mulai berkembang pemahaman tentang nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Nasionalisme itu adalah terutama ini untuk bangsa dunia barat ya. Dunia barat itu adalah dunianya orang Eropa. Itu dunia barat. Nah, di sana itu orang-orang sudah mulai berkembang tentang rasa nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Semua itu intinya adalah tentang kebebasan. Kalau pada abad ke-17, abad ke-18, 19 itu masih paham-paham tentang kolonialisme, imperialisme, ingin menguasai negara itu masih sangat besar. Nah, di awal abad 20 ini mulai muncul tahap kebebasan. Itu karena banyak orang yang merasa tertindas dan sebagainya. Makanya ini juga berpengaruh terhadap cara berpikir orang-orang Belanda yang saat itu. Nah, orang-orang Belanda ini kemudian banyak yang mengkritik orang-orang di pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama di Jawa saat itu, karena mereka melihat bahwa di Jawa itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda itu sangat menyengsarakan orang Jawa. Itu. Nah, di situ kalian baca paham-paham tersebut intinya adalah tentang pembebasan. Bangsa Eropa mulai sadar akan kegagalan paham kolonialisme dan imperialisme yang justru mengakibatkan berbagai bentuk perang dan konflik. Iya, gitu. Nah, itu politik etis awalnya. Kemudian orang-orang Belanda yang punya pikiran luas itu akhirnya banyak sekali menggagas berbagai bentuk dukungan terhadap rakyat di Nusantara, di Jawa, Sumatera, dan sebagainya.
karena mereka melihat orang-orang di Nusantara itu semakin menderita karena kekejaman orang Belanda. Nah, mereka melihat bahwa sistem-sistem yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu mulai dari kerja paksa, tanam paksa itu sangat menyimpang dari yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Belanda di Jawa. Mereka sering menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Itu. Nah, itu di situ di teks PowerPoint kalian lihat ya. Pemerintah kolonial Belanda pelan-pelan melunak terhadap kondisi rakyat Hindia Belanda, terutama pada saat kerja paksa dan tanam paksa diterapkan. Karena saat itu banyak kesengsaraan yang dialami oleh rakyat di Nusantara, di Jawa khususnya. Nah, ada beberapa orang Belanda yang kemudian menggagas dukungan. Salah duanya adalah Van Deventer dan Peter Brusov. Nah, kedua orang ini adalah salah satu penggagas yang namanya politik etis atau politik balas budi. Menurut dua orang ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sudah selayaknya harus ada balasan, dibalas oleh Belanda kepada rakyat Indonesia. Pembalasannya berupa apa? Ya berupa mereka, kedua orang ini menggagas yang namanya politik etis. Jadi mereka memberikan semacam program-program untuk orang-orang di Jawa. Nah, gagasan yang dikemukakan oleh Van Deventer ini kemudian diusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda yang saat itu berada di Jawa. Apa saja yang ingin dibalas budi oleh orang Belanda kepada rakyat di Nusantara? Ada 3 program, yaitu tiga program itu semuanya tentang bagaimana caranya biar rakyat ini tidak selamanya menderita, tidak selamanya sengsara karena perbuatan orang-orang Belanda. Ada 3 program, yaitu mulai dari irigasi. Irigasi itu setiap lahan pertanian yang dimiliki oleh orang-orang di Jawa, pihak Belanda harus menyediakan pengairan irigasi agar pertaniannya orang Jawa itu juga baik, itu menghasilkan panen yang baik juga. Jadi tidak selamanya orang Belanda ini hanya meminta orang Jawa untuk mengelola komoditi mereka, mulai dari tebu, terus tebu, tembakau, dan teh, kopi, dan sebagainya. Tidak selamanya itu. Tapi pertanian orang Jawa, padi, tela, dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan oleh orang Belanda melalui program pengairan ini. Selain itu ada pendidikan dan edukasi. Nah, pendidikan ini kemudian dulu itu sebelum ada politik etis, ketika rakyat kolonial Belanda masih sangat kejam-kejamnya, orang di Jawa itu tidak ada sama sekali yang sekolah. Semuanya sekolah itu ditujukan oleh orang-orang Belanda saja. Orang-orang di Jawa, di Nusantara itu enggak ada sama sekali yang sekolah. Gitu. Karena memang sama sekali dibatasi oleh orang Belanda. Nah, akhirnya si Van Deventer dan Van Brusov ini menggagas orang Jawa, orang Nusantara itu juga harus dapat pendidikan. Gitu. Nah, ini tujuannya ya untuk biar mereka juga punya pengetahuan yang sama seperti orang-orang di Belanda. Nah, selanjutnya adalah emigrasi. Emigrasi itu pemerataan penduduk. Pada saat pemerintah kolonial Belanda berkuasa 1800-an awal sampai 1900 ini, orang di Jawa itu sangat banyak. 12 juta penduduk Jawa itu sangat banyak pada saat itu. Sedangkan di
daerah lain di Sumatera, di Sulawesi itu masih terbilang lebih sedikit daripada Jawa. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda itu meminta untuk melakukan pemerataan penduduk. Sebagian orang Jawa kemudian dipindahkan ke Sumatera, dibuatkan rumah di sana dan sebagainya. Gitu. Ini adalah bentuk politik etisnya orang Belanda. Nah, mengaca dari politik etis yang digagas tadi, kita tahu bahwa orang seperti manusia pada umumnya ya, kita ini kan punya yang namanya sisi baik, sisi buruk. Nah, Belanda juga gitu. Tidak semua orang Belanda yang berada di negara kita itu semuanya kejam-kejam. Ada beberapa orang Belanda yang peduli terhadap penderitaan orang di Nusantara. Nah, politik etis itu muncul karena kepedulian orang-orang Belanda yang tadi itu. Beberapa orang Belanda yang peduli terhadap ke kesengsaraan orang di Indonesia. Gitu. Kalau yang buruk itu adalah banyak sekali orang Belanda itu yang ini menggunakan kekuasaannya, powernya untuk justru menindas orang-orang di Jawa. Bahkan orang biasa yang datang ke Jawa pun mereka bisa berbuat semena-mena terhadap rakyat Jawa. Gitu. Karena saking takutnya orang Jawa terhadap pemerintah kolonial saat itu, semua orang Belanda pasti akan mudah untuk menindas orang di Jawa. Gitu. Saat itu kondisinya seperti itu. Berarti makanya orang-orang luar, orang-orang dari dunia barat yang datang ke Jawa pada saat itu dengan ciri fisik kulit putih, rambut pirang dan sebagainya itu pasti ditakuti oleh orang-orang di Jawa. Banyak yang seperti itu. Akhirnya orang-orang dari dunia barat yang datang ke Jawa, ke Nusantara itu memanfaatkan kondisi itu untuk menindas orang-orang Jawa. Itu terjadi beratus-ratus tahun. Nah, hingga pada akhirnya ada tokoh-tokoh intelektual dan organisasinya yang muncul. Nah, ada 5. Mulai dari yang paling kiri ini adalah Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirawisodo, Dr. Cipto Mangunkusumo yang paling tengah ini, dan yang terakhir adalah Suryadi Suryaningrat, ini adalah Ki Hajar Dewantara. Dan ini adalah orang blasteran, orang keturunan Belanda dan Maluku kalau tidak salah. Namanya Douwes Dekker atau Dr. Setia Budi. Gitu. Ya. Ada kelima tokoh ini yang kemudian pengaruhnya sangat besar bagi rakyat di Jawa yang membangkitkan semangat orang-orang Jawa bahwa kita itu tidak selamanya harus tunduk terhadap orang-orang di barat. Nah, 5 ini Supomo, Wahidin, Cipto, terus Suryadi Suryaningrat dan Douwes Dekker ini. Ini ada 5 tokoh yang sangat berpengaruh. Orang-orang yang dilahirkan dari hasil politik etisnya orang Belanda. Mereka semuanya ini kemudian dapat kesempatan untuk belajar di Belanda sana. Akhirnya apa yang didapatkan dari Belanda, kemudian yang didapatkan mereka ini dari Belanda ini justru paham-paham tentang nasionalisme, tentang liberalisme, tentang sosialisme, intinya tentang pembebasan. Terutama yang paling mereka ajarkan ke rakyat di Jawa adalah tentang nasionalisme. Bahwa ini adalah tanah kita, tanah Jawa, tanah Nusantara. Tidak seharusnya kita bertahun-tahun tunduk terhadap orang-orang Barat. Gitu. Nah, kelima tokoh ini kemudian mengumpulkan para pemuda-pemuda yang kebetulan mendapatkan pendidikan dari orang Belanda. Nah, kemudian mereka mendirikan organisasi yang namanya Budi Utomo. Ini adalah organisasi pemuda pertama yang lahir. Dan ini juga sekaligus sebagai tonggak perjuangan
dan kebangkitan nasional. Makanya hari lahirnya Budi Utomo itu pada tanggal 20 Maret itu diperingati setiap tahun adalah Hari Kebangkitan Nasional. Selain itu ada juga pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internal itu tadi ya, pada ditanya dialami sudah sangat lama, terus teringat akan kenangan masa lalu. Nah, dulu sebelum kolonial datang, kita kan pernah berjaya sebagai kerajaan, terutama ketika pada masa Majapahit. Saat itu dengan patihnya Gajah Mada ingin menyatukan seluruh wilayah di Nusantara. Itu. Sebenarnya banyak muncul orang-orang intelektual karena politik etis. Tadi yang saya katakan tadi ya, orang-orang Belanda banyak melakukan penyelewengan kekuasaan. Nah, tadi yang saya katakan tadi, banyak orang Belanda, orang-orang yang punya ras kulit putih tinggi dan sebagainya itu menggunakan powernya untuk menindas orang di Jawa. Saat itu memang kebetulan ketika melihat orang-orang seperti itu masih ketundukannya itu masih sangat tinggi, bahkan takut untuk melawan. Nah, pengaruh eksternalnya itu tadi di dunia barat itu muncul semangat-semangat dan pemahaman tentang nasionalisme, liberalisme dan sosialisme di sana. Akhirnya itu mempengaruhi orang-orang di Nusantara yang belajar ke barat sana. Akhirnya semangat itu ditularkan ke rakyat di Nusantara. Selain itu juga ada pengaruh dari Jepang. Jepang itu adalah negara pertama di Asia yang kemudian mempunyai kekuatan militer yang sangat besar yang berani melawan orang-orang di dunia barat. Pertama kali dunia barat yang mereka lawan adalah Rusia. Dan kemudian mereka berhasil menang ketika perang Asia Timur, Jepang dan Rusia. Itu. Ini adalah kemudian membangkitkan semangat dunia timur. Dunia timur adalah Asia. Dunia timur untuk bangkit melawan kolonialismenya dunia barat. Itu. Nah, itu ya materi tentang pergerakan-pergerakan yang dilakukan menuju kebangkitan nasional. Itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.